semuanya? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Andika. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks bacaan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Jadi, coba amati gambar di bawah ini tentang kegiatan warga masyarakat di kampung kamu. Gambar pertama, kegiatan apa? Gotong royong. Yang kedua, Kerja bakti. ya, kerja bakti menanam tanaman. Yang ketiga, Membayar pajak. yang keempat, Berolahraga. Oke, jadi mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira kenapa? Oke, jadi kira-kira kenapa masyarakat melakukan kegiatan tersebut? Oke, tepuk untuk otak. Nah, jadi masyarakat melakukan kegiatan tersebut karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya, apa aja kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Menaati peraturan. Ya. Terus yang lain? Menghargai orang lain. Ya, yang lain? Mewujudkan dan memelihara ketertiban. Oke, bagus. Oke, jadi sebagai warga negara kita harus peduli terhadap lingkungan. Nah, contohnya Membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Oke. Apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi kalian sebaiknya selalu mematuhi peraturan yang di sekolah seperti memakai seragam sesuai ketentuan sekolah, tiba di sekolah sebelum bel, tidak terlambat, dan juga menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Oke, jadi bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Nah, bagaimana kita memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia? Mari kita baca teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mulai dari Noel ya. Mana proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata Proklamatio. proklamatio atau dari bahasa Yunani. Ia memiliki arti mengumumkan resmi kepada seluruh rakyat.
pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai begitu tidak dengan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya Kesia. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas masyarakat Indonesia proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, lanjut Kakak. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan sehingga memiliki kehidupan bersama dan sebagai seorang memiliki hak intelektual yang sama dengan negara lain yang sudah merdeka dan Selanjutnya Grace. bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah berakhir dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oke, jadi kita kan sudah selesai membaca teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Oke, jadi anak-anak sekarang kita akan membaca teks proklamasi. Ibu dulu yang bacakannya, nanti lalu kalian yang membacakannya. Iya, Ibu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke. Masih semangat belajarnya anak-anak? Masih, Bu. Oke, biar gak bosan kita main games dulu ya. Iya, Bu. Perintahnya kalau ibu bilang clap, tepuk tangan. Kalau ibu bilang boom, pukul meja. Kalau ibu bilang pen, ambil pulpen. Oke? Iya, Bu. Kita mulai ya. Konsentrasi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Tekan sama kan? Gak konsentrasi, oke? Kita ulang. Pen. Clap. Clap. Pen. Pen. Boom. Oke, kita lanjut SPG yang selanjutnya ya. Perintahnya ikuti apa yang ibu bilang. Apa perintahnya? Ikuti Ibu Yakin. Ikuti apa yang ibu bilang. Ikuti apa yang Ya. Konsentrasi. konsentrasi. Pak semangat ulang. Konsentrasi. Konsentrasi. Titik-titik ayam-ayam. Itik-itik ayam-ayam. Ayam-ayam titik ayam. Ayam-ayam itik ayam. Ada berapa ayamnya? Ada ayamnya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal. Ada empat soal. Oke, dikerjakan di buku tematik ya. Oke, kalau
selesai, dikumpulkan ke depan. Oke, jadi mari kita bahas jawabannya satu persatu. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Oke, kami tolong bacakan soal nomor 1 sekalian jawabannya. 1. Apa judul teks pada bacaan di atas? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Sandy. Kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Oke, Pak Noel, silakan. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jawabannya adalah makna proklamasi. Oke, benar. Tepuk tangan Pak Noel. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Oke, Des. Masih apa yang dibawa dari bacaan berdasarkan kata kunci? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oke, jawaban Grace benar. Tekan pada Grace. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang terakhir nomor 4? Oke, Okta dan Gracia, tolong diganti. Okta boleh terlebih dahulu bacakan soalnya. Apa yang dapat kamu sebagai masalah masyarakat Jawabannya adalah 1. Belajar dengan giat, 2. Mengikuti berbagai kegiatan. Oke, Gracia, ada jawaban lain? Menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak merupakan merugikan masyarakat. Oke, berantakan pada Okta dan Gracia. Nah, jadi setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi kalian yang membaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat pada teks. Nah, dengan demikian sebelum membaca teks, secara keseluruhan kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks seperti kata kunci tadi. Nah, kata-kata penting itu disebut dengan kata kunci. Oke, jadi sampai situ pembahasan materi kita. Bagaimana perasaannya dalam pembelajaran hari ini? Senang. Ya, jadi untuk tugasnya di rumah, tolong dikerjakan buku siswa halaman 6. Dikerjakan yang bagian ayo renungkan dan juga kerjasama dengan orang tua. Nanti kita periksa bersama-sama di sekolah, oke? Iya, Bu. Oke, sebelum kita pulang, dirapikan dulu bukunya. Oke, sebelum kita pulang, mau kondisi visualnya.